鸡肉，印度尼西亚的特色。鸡腿块。可以，要这个来10块钱。 5串。我热一下啊。给你热一下啊。你好。加个群，加个群。我这个什么鸡肉串啊，对，鸡肉串。鸡肉串今天，上次吃过就是那个记得。不用点哥，不用点。好。Dia mau pakai tangan. 小心。要不要吃这个？阿姨，你是哪地方人啊？印度尼西亚人。 Kalau pakai kelembu ya pasti lebih enak. Enak nggak sayang? 好吃。妈妈做饭好不好吃？好吃吗？我姐吃饭。哇塞，这什么？这什么呀？ Sate Padang。 Sate Padang。哇塞，好吃吧？好吃。 Mantap. Sate Jakarta memang beda, jutaan supporter China baru tiba di Indonesia, langsung adakan pesta makan sate bersama. Jakarta, ibu kota Indonesia, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena demonstrasi, bukan pula karena konser atau festival besar, melainkan karena jutaan supporter asal China tiba-tiba membanjiri kota ini. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, mendukung tim nasional dalam turnamen olahraga terbesar se-Asia. Tapi yang tak disangka adalah cara mereka merayakan kedatangan mereka, dengan pesta makan sate Jakarta secara massal. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda. Ribuan bendera merah kecil dengan bintang kuning berkibar dari tangan-tangan para pendukung tim China yang baru saja mendarat. Ada yang datang dalam kelompok keluarga, rombongan kantor, dan tak sedikit pula para influencer dan selebriti negeri tirai bambu yang langsung membagikan momen kedatangan mereka ke media sosial. Namun bukan hanya kehebohan jumlah mereka yang menarik perhatian warga lokal. Di luar dugaan, beberapa jam setelah mendarat, para supporter China ini langsung memadati kawasan kuliner khas Jakarta, terutama tempat-tempat penjual sate. Dalam sebuah wawancara singkat dengan CCTV Asia yang disiarkan ulang oleh media nasional, salah satu koordinator tur, Li Wei, mengatakan, "Kami sudah mendengar cerita tentang sate dari para turis sebelumnya. Tapi begitu sampai di sini dan mencium aroma dari kejauhan, kami langsung tahu ini bukan makanan biasa. Sate Jakarta memang beda, aromanya seperti memanggil kami." Ternyata, pihak panitia lokal menyambut kedatangan para supporter dengan cara khas Indonesia, menyuguhkan sate ayam, sate kambing, hingga sate taichan dalam jumlah besar di berbagai titik di sekitar Gelora Bung Karno dan hotel-hotel tempat mereka menginap. Tak butuh waktu lama, media sosial pun heboh. Tagar seperti tagar sate Jakarta beda dan tagar Cina makan sate menjadi trending di Weibo dan Twitter X. Bahkan seorang selebgram asal Shanghai, Liao Mei, menulis di captionnya, "Saya datang untuk mendukung tim kami, tapi saya jatuh cinta pada sate Indonesia. Sumpah ini lebih enak dari BBQ manapun yang pernah saya coba." Karena animo yang begitu besar, Dinas Pariwisata dan UMKM DKI Jakarta pun langsung mengambil kesempatan emas ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka menyulap area lapangan Banteng menjadi pusat pesta kuliner bertajuk Jakarta Sate Fiesta, lengkap dengan pertunjukan budaya Betawi, bazar UMKM, hingga workshop cara membuat bumbu kacang khas Indonesia. Puluhan pedagang sate dari berbagai penjuru kota diundang. Mulai dari yang sudah legendaris seperti sate Pak Heri, sate kambing Hej Yono, hingga gerobak sederhana yang biasa mangkal di pinggiran Jalan Sabang, semua mendapat panggung. Ratusan meja dan bangku bambu disiapkan, dan yang mengejutkan, antrian para supporter China mencapai lebih dari 500 meter di beberapa titik. Namun semuanya tetap tertib, sambil sesekali terdengar seruan, "Hao Chi, Hao Chi."
Enak sekali, enak sekali. Bahkan ada yang sambil berdendang lagu Mandarin sembari melahap sate kambing dengan sambal kecap yang pedas menyengat. Tak hanya penonton, beberapa atlet timnas China pun ikut bergabung dalam pesta. Dalam sebuah video yang viral, terlihat beberapa pemain bola voli wanita dari tim China menyantap sate ayam dengan ekspresi puas dan berkali-kali bilang, "This is amazing." Pesta makan sate ini menjadi ajang diplomasi budaya yang tidak direncanakan, tapi berdampak luar biasa. Duta Besar China untuk Indonesia, dalam pidatonya saat pembukaan Jakarta Sate Fiesta, menyatakan, "Makanan adalah bahasa universal. Hari ini, kami tidak hanya mendukung olahraga, tapi juga menyatukan rasa dan hati. Sate Jakarta mengajarkan kami tentang keramahan, rasa, dan cinta dari Indonesia." Respon dari pihak Indonesia pun hangat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang turut hadir, menyampaikan, "Inilah kekuatan kuliner Nusantara. Kita tidak perlu banyak kata, cukup dengan satu tusuk sate, pesan cinta dan persahabatan antar bangsa bisa tersampaikan." Bahkan beberapa media asing menyebut peristiwa ini sebagai food diplomacy on a skewer, diplomasi tusukan sate. Yang menarik, pesta ini tak hanya membawa keuntungan dari sisi promosi budaya dan pariwisata, tapi juga ekonomi mikro. Menurut data sementara dari Dinas UMKM, transaksi kuliner selama 2 hari pertama acara melampaui 4 miliar rupiah, angka yang luar biasa untuk acara dadakan. Salah satu pedagang, Bu Ani, yang biasa berjualan sate di belakang terminal Blok M, mengaku tak bisa berhenti tersenyum. Fenomena ini membuktikan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga pengalaman, perasaan, dan simbol persatuan. Di tengah hiruk-pikuk persaingan antar negara, dukungan fanatik, dan perbedaan budaya, sepotong sate ternyata mampu membuat jutaan orang dari 2 negara yang berbeda tertawa bersama di satu meja. Sate Jakarta memang beda, dari aroma arangnya, rasa bumbunya, hingga cara ia menyatukan orang-orang. Supporter China yang datang untuk menyemangati tim nasional mereka mungkin tidak mengira bahwa yang akan mereka kenang bukan hanya skor pertandingan, tapi rasa pedas manis gurih dari tusuk-tusuk daging yang dibakar di atas bara api Jakarta. Dan siapa sangka, mungkin di antara jutaan supporter itu, ada yang pulang ke negaranya dan membuka warung sate sendiri. Siapa tahu, hari yang seharusnya menjadi panggung gemilang sepak bola Asia berubah menjadi panggung